Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mohon rahmat kerendahan hati, rahmat keterbukaan untuk menerima apapun yang kami alami dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami mampu menemukan yang baik yang berasal daripadamu. Bantu kami ya Tuhan untuk selalu terbuka terhadap realitas yang hidup di tengah kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Injil hari ini sungguh menceritakan suatu kisah yang menurut saya sungguh mengagumkan. Seorang perwira Romawi. Seorang perwira Romawi, orang asing, bukan orang Yahudi, tapi memiliki keterbukaan, keprihatinan, cinta yang besar kepada orang di sekitarnya, dan keterbukaan pada Yesus. Sebagai seorang perwira, dia memperhatikan hambanya, orang Yahudi. Disinilah kita melihat, dan dia meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya ini. Dan ketika Yesus datang dan mengatakan, ya aku mau, tapi perwira itu mengatakan tidak perlu engkau datang. Tapi bersabdalah, berkatalah, maka hambaku akan sembuh. Yesus kagum, Yesus heran dengan iman seorang Romawi yang hampir-hampir mungkin sulit untuk dimengerti bahwa mereka terbuka pada sesuatu yang baru. Pada sesuatu yang dimana dia mau merendahkan diri dan meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Jadi sekali lagi bagi saya ini adalah contoh seorang yang sungguh terbuka, yang membuka diri terhadap segala kemungkinan kebaikan, kesehatan dan kesembuhan bagi orang lain. Dan inilah menjadi suatu tantangan bagi kita untuk berani terbuka dan membuka diri pada sesuatu yang baik, pada realitas hidup yang di sekitar kita yang mungkin tidak sama dengan pikiran kita, yang mungkin tidak seagama dengan kita, yang mungkin tidak sependapat, sealiran dengan kita. Tetapi kita melihat ada unsur-unsur di mana kita bisa membuka diri terhadap segala kemungkinan yang baik itu. Segala yang baik, segala yang benar, segala yang mulia, yang ada dalam kehidupan kita. Itu merupakan suatu bentuk ungkapan dari Tuhan yang indah, yang mulia. Jadi tidak hanya sekedar kelompokku, golonganku, tetapi sesuatu yang kebenaran yang bersifat universal. Itulah yang saya kira perlu kita dukung dan perlu kita miliki. Kita terbuka terhadap segala kemungkinan yang ada di luar kita yang bersifat benar, mulia. Karena itu menyangkut kemanusiaan. Kemanusiaan yang universal yang dimiliki oleh siapapun. Entah dia agama apapun, entah dia dari suku apapun, entah dari latar belakang apapun, entah dari siapapun apapun juga. Yang merupakan suatu ungkapan dan nilai universal. Ya, dan itulah buah dari ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita diciptakan berbeda dengan yang lain? Saya kira tidak. Apakah kulit hitam, kulit kuning, ya, apakah orang itu berasal dari negara tertentu, negara yang merasa diri hebat, merasa diri mulia? Kita semua sama. Dan inilah, karena sama maka Tuhan memberikan kepada kita adalah suara hati, conscience, ya, hati nurani. Tak peduli Anda seorang Batak, seorang Jawa, seorang Flores, ya, orang Amerika, orang Jepang, orang Korea dan seterusnya, semua memiliki martabat yang sama. Dan ini saya kira perlu kita renungkan, dan karena itulah maka kita wajib untuk saling tolong menolong. Anda bisa bayangkan, ya, kemarin di viral bantuan dari agama tertentu, ya. Kemudian tulisan dari gereja tertentu kemudian dihapus karena bukan dari agama yang sealiran.
Jadi hal-hal kebuntuan, hal-hal yang kepicikan dalam hidup kita karena kita tidak menyadari bahwa entah orang Islam, entah orang Kristen, entah orang Katolik, orang Buddha, orang Hindu adalah manusia yang sama. Ya. Dan karena itu kita wajib untuk memiliki kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Saudara, pertolongan kita bukan karena kita beragama A, B, dan C, karena kemanusiaan. Yesus mengatakan kalau kamu memberikan secangkir air pada seseorang, Tuhan sudah memberikan penghormatan dan sudah berharga. Apakah dia orang Islam? Apakah dia orang Buddha, orang Hindu? Apapun agamanya, suku apapun agamanya, sukunya. Maka mari saudaraku, kita memiliki suatu pandangan dan sikap yang bersifat universal. Nilai-nilai universal harus kita dukung, kita kuatkan. Nilai-nilai tambahan, entah itu di agama, entah dia suku, dia apa, bukanlah hal yang paling fundamental. Semoga keterbukaan kita pada siapapun, pada apapun di dalam kehidupan kita sehari-hari mendorong kita untuk bisa membantu dan menolong orang lain. Semoga sikap kemanusiaan, sikap universalitas, sikap katolisitas ya untuk semua orang dan siapapun juga. Kita bersyukur sebagai orang Katolik. Tidak ada gereja Katolik Batak, tidak ada gereja Katolik Jawa, tidak ada gereja Katolik Flores, tapi Katolik universal. Semoga semangat universalitas dalam diri kita, nilai-nilai universalitas dalam diri kita bangun, kita dorong, dan kita bagikan kepada siapapun juga. Tak peduli agama, kesulitan apapun. Dan itu ditunjukkan oleh gereja Katolik ketika dia rumah sakit untuk semua orang, sekolah untuk semua orang. Meski ada aturan-aturan yang wajib kita perhatikan, tetapi pada intinya tidak menolak orang lain yang beragama apapun. Anda bisa bayangkan seorang koster yang beragama Islam, koster. Anda bisa bayangkan seorang pembantu rumah tangga dalam gereja. Tidak masalah. Inilah sikap yang saya kira kita dukung terus-menerus. Universalitas manusia. Kita menolong orang lain bukan karena kategori-kategori primordialisme. Apapun yang ada pada manusia itu. Mari kita bangga menjadi orang Katolik. Mari kita yakin kekatolikan kita adalah universal untuk siapapun. Dan kita menghargai, respek pada manusia apapun juga. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.